Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Jamil Hakim, mahasiswa Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 14022300067. Di sini, saya ingin mempersembahkan video presentasi saya pada mata kuliah Manajemen Proses Bisnis dengan dosen penempuh Pak Sigit Auliana Eskom Mkom. Dengan judul Analisis Proses Bisnis pada Dar Barbershop, Strategi Pelayanan dan Pengelolaan Pelanggan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Industri barbershop di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh faktor meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya kaum pria terhadap perawatan diri. Tren gaya rambut modern dan keberadaan media sosial turut mempengaruhi preferensi konsumen terhadap layanan barbershop yang berkualitas. Namun, persaingan yang ketat dan perubahan kebutuhan konsumen menimbulkan berbagai tantangan bagi bisnis barbershop, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Barbershop menghadapi persaingan tidak hanya dari sesama barbershop saja, tetapi juga dari salon kecantikan yang menawarkan layanan yang serupa. Selain itu, perubahan pada konsumsi masyarakat setelah pandemi COVID-19 seperti meningkatnya preferensi layanan berbasis reservasi atau layanan panggilan memaksa pelaku usaha untuk beradaptasi dengan cepat. Inovasi layanan manajemen bisnis menjadi kunci utama untuk bertahan di industri ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke identifikasi masalah. Berikut adalah identifikasi masalahnya. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Banyaknya barbershop baru yang bermunculan menciptakan pasar yang sangat kompetitif. Hal ini membuat sulit bagi bisnis baru atau kecil untuk bersaing dengan brand yang lebih mapan. Yang kedua, yaitu kurangnya diferensiasi. Seperti yang kita semua ketahui, banyak barbershop menawarkan layanan yang serupa, seperti pemotongan rambut, cuci rambut, cukur jenggot. Kurangnya inovasi atau keunikan layanan seringkali membuat pelanggan sulit membedakan satu barbershop dengan barbershop lainnya. Selanjutnya yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten. Keterampilan tukang cukur atau barber sering kali bervariasi, sehingga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pelatihan dan standarisasi layanan sering kali diabaikan. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Apa saja sih tujuan penelitiannya? Yang pertama, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan barbershop dalam menghadapi persaingan, seperti strategi pemasaran, lokasi, dan kualitas layanan. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti sistem reservasi online, pembayaran digital, atau media sosial dalam mendukung operasional dan pemasaran barbershop. Selanjutnya, yaitu profil Dar Barbershop. Dengan nama bisnis Dar Barbershop, yang berlokasi ada pada Jalan Rinjani Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, dengan kode pos 42415. Tahun berdirinya yaitu ada pada tahun 2022, dengan tagline Welcome Back to Stay Handsome. Berikut adalah deskripsi bisnisnya. Dar Barbershop adalah tempat perawatan rambut pria yang menghadirkan layanan yang berkualitas tinggi dengan suasana nyaman dan modern. Kami menawarkan berbagai layanan, mulai dari potong rambut, cukur jenggot, hingga perawatan rambut dan kulit kepala. Dar Barbershop juga berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pelanggannya melalui layanan profesional, suasana ramah, dan hasil yang memuaskan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data di sini. Yang pertama yaitu hasil observasi, hasil wawancara, dan analisis dokumen. Kita masuk ke hasil observasi.
Berikut yaitu hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 21 November 2024, barbershop yang diamati memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman, dengan desain interior modern, serta fasilitas seperti ruang tunggu ber-AC, kursi nyaman, toilet, dan musik santai. Proses layanan dimulai dengan penyambutan yang ramah, konsultasi singkat tentang gaya rambut, dan pelaksanaan yang dilakukan dengan alat yang higienis serta teknik yang profesional. Selain itu, pelanggan juga diberikan hasil akhir yang memuaskan, lengkap dengan sentuhan seperti pomade atau vitamin rambut. Tukang cukur juga menjaga komunikasi tetap hangat, sehingga menciptakan suasana yang santai, sementara manajemen barbershop memanfaatkan promosi melalui media sosial. Dengan waktu operasional yang fleksibel dan harga kompetitif, barbershop ini memberikan pengalaman yang memadukan kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada hasil wawancara. Di sini saya akan menceritakan atau membacakan pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara tersebut. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu sudah berapa lama Anda menjalankan usaha ini? Jawabnya, barber ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Yang kedua, apa yang menginspirasi Anda untuk membuka usaha ini? Jawabnya, kami ingin menghadirkan pengalaman potong rambut yang lebih dari sekedar layanan biasa, tapi juga memberikan suasana nyaman dan gaya kekinian untuk pelanggan. Yang ketiga, apa yang menjadi keunggulan layanan dibandingkan tempat cukur lainnya? Jawabnya, kami fokus pada detail dari layanan pelanggan hingga hasil potongan rambut. Selain itu, suasana barbershop yang nyaman dan modern menjadi keunggulan kami. Yang keempat, apa saja sih fasilitas yang didapatkan para konsumen? Jawabnya, kami menyediakan fasilitas ruangan ber-AC, free wifi, kursi tunggu, dan toilet. Yang kelima, menurut Anda, apa yang membuat pelanggan selalu kembali ke barbershop? Jawabnya, tentu saja dari kualitas potongan rambut dan keramahan kami dalam memberikan pelayanan dan suasana barbershop yang nyaman. Berikut adalah analisis dokumennya. Nota transaksi ini merupakan dokumen yang mencatat rincian pembayaran atas layanan jasa yang telah diselesaikan. Nota ini memuat detail layanan yang telah diberikan kepada pelanggan, mencakup informasi seperti nama pelanggan, biaya layanan, dan metode pembayaran. Di sini ada dua metode pembayaran. Yang pertama yaitu non-tunai dan tunai. Dikarenakan saya menggunakan non-tunai, jadi struk pembayarannya seperti ini. Struk ini berfungsi sebagai bukti pembayaran sekaligus catatan transaksi. Berikut adalah urutan proses bisnisnya. Yang pertama ada penerimaan pelanggan. Di sini pelanggan masuk dan membuat reservasi. Setelah itu, pihak barbershop menyediakan layanannya. Di sini biasanya pelanggan konsultasi mengenai gaya rambut yang diinginkannya. Setelah membuat kesepakatan tentang gaya rambut yang diinginkannya, saatnya pihak barbershop untuk melaksanakan pelaksanaan layanannya. Di sini mencakup pemotongan, styling, hingga mencuci rambut pelanggan. Setelah itu, pelanggan diarahkan untuk penyelesaian dan pembayaran. Selanjutnya ada rich picture. Berikut adalah foto saat customer datang ke barbershop. Yang kedua yaitu ada foto saat pelanggan konsultasi mengenai gaya rambut. Selanjutnya ada proses pemotongan rambutnya dan ada penyucian rambutnya. Setelah itu finishing dan terakhir payment atau pembayaran. Selanjutnya ada analisis masukan atau input. Nama masukan yang pertama yaitu feedback pelanggan. Fungsinya yaitu untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan memperbaiki layanannya. Sumbernya biasanya dari pelanggan langsung, offline, atau online. Untuk media, itu bisa dengan wawancara langsung atau media sosial seperti Google Review, Instagram, dan lain-lain. Untuk frekuensi, biasanya setiap saat, terutama setelah layanan selesai.
Formatnya adalah teks atau komentar, rating, angka, atau bintang. Untuk keterangannya, feedback ini penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan. Nama masukan yang kedua yaitu informasi produk, alat, dan bahan baku. Fungsinya untuk menjamin ketersediaan bahan dan peralatan. Sumbernya biasanya dari distributor atau produsen alat dan barang. Untuk media, biasanya dari komunikasi langsung melalui telepon atau pertemuan. Untuk frekuensi biasanya sesuai kebutuhan. Biasanya saat restock atau penawaran produk baru. Formatnya teks, pena, penawaran harga, daftar produk, dan visual, foto atau produk. Keterangannya biasanya berpengaruh langsung pada kualitas layanan dan daya tarik pelanggan. Berikutnya ada analisis keluaran atau output. Nama keluaran pertama yaitu bukti pembayaran. Fungsinya memberikan bukti transaksi kepada pelanggan dan mendokumentasikan pendapatan untuk laporan keuangan barbershop. Medianya bisa berupa kertas dan digital. Untuk rangkap ialah 1 lembar. Distribusinya lembar 1 untuk toko dan lembar 2 untuk customer. Nama keluaran yang kedua yaitu laporan penjualan harian. Fungsinya yaitu untuk mengetahui pendapatan harian, jumlah pelanggan, dan jenis layanan yang paling laris. Untuk media biasanya berupa kertas. Rangkap yaitu 1 lembar. Untuk distribusi lembar 1 untuk toko. Selanjutnya yaitu usulan perbaikan. Yang pertama, tidak menerapkannya sistem reservasi secara online. Kurangnya digitalisasi sistem reservasi secara online dapat menjadi halangan barbershop ini untuk berkembang. Maka dari itu, diperlukannya penggunaan aplikasi atau website untuk memudahkan pelanggan melakukan reservasi. Selanjutnya yaitu, tidak ada pencatatan data pelanggan. Simpan data gaya rambut pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal di kunjungan berikutnya. Sebenarnya ini cukup opsional. Tapi jika ingin membuat pelanggan balik lagi ke kita dan menjaga loyalitas pelanggan, cara ini cukup efisien untuk dilakukan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sejauh ini, kualitas pelayanan yang diberikan dari barbershop cukup baik. Hal ini terlihat dari usaha yang dilakukan seperti mengutamakan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, sarana yang tertata rapi, alat-alat yang selalu siap pakai, dan pemilihan tempat yang strategis semakin memperkuat daya tarik barbershop ini. Namun, untuk menghadapi persaingan di industri jasa potong rambut yang semakin ketat, barbershop dapat terus meningkatkan layanannya. Salah satunya dengan cara mengadopsi sistem reservasi secara online, guna untuk mempermudah pelanggan dan mengurangi waktu tunggu. Upaya ini akan mendukung efisiensi operasional sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan terus menjaga kualitas layanan dan memperhatikan kebutuhan pelanggan, barbershop memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dan membangun loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Berikut adalah contoh dokumentasi atau lampiran saat melakukan observasi. Sekian materi yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.